umpamanya definisi advokasi itu apa sih, dia nggak tahu advokasi itu apa, kita cari di KBBI, kita sederhanakan lagi. Hai sahabat Bedante, welcome to Bedante Show. Di sini kamu bisa denger real story tentang profesi, bisnis, dan hobi. Pastinya kamu bakal dapat banyak ide, insight, dan kesempatan dari sharing para inspiring people. So enjoy, Bedante, be fun, be cuan, be inspired. Jangan lupa subscribe. Atau kalau bisa kita isyaratkan supaya dia ngerti. Berarti sangat penting ya untuk profesi ini, untuk benar-benar mempelajari segala macam apa yang diomongin nanti gitu ya? Iya benar, sebenarnya kalau di luar negeri sudah segmented, jadi ada per jurusan ibaratnya, ada yang khusus untuk medis, ada yang khusus untuk hukum, ada yang khusus untuk ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia karena kita belum ada kampus yang khusus untuk jurusan literatur untuk bahasa isyarat kayak gitu kan belum ada. Jadi kalau di sini tuh kita memang sebagai juru bahasa isyarat juga ibaratnya tuh kayak mau nggak mau harus meningkatkan kapasitas diri dengan mungkin baca buku, mungkin lihat di YouTube atau tanya-tanya dengan teman, atau sering diskusi juga bisa. Biasanya aku sama Bima itu Bima lebih sering kita ngobrol tentang kayak isyarat di daerah lain, di negara lain. Bima kadang sering ngeliatin, kamu ngerti nggak ini isyarat ini, kayak isyarat kereta di Rusia tuh kayak gimana, kayak gitu. Lebih kayak ke kalau ngobrolin tentang yang luar yang pakai bahasa Inggris itu biasanya aku sama Bima kayak gitu. Nanti kalau yang sama yang lainnya kita ngobrolinnya tentang apa lain kayak gitu. Emang kayak mau nggak mau harus belajar terus sih biar bisa benar-benar provide akses buat teman-teman tuli kayak gitu. Lina happy dengan keadaan sekarang? Ternyata sangat happy. Sangat happy. Iya, walaupun sebenarnya nggak ada pekerjaan yang nggak mungkin nggak berat. Pasti ada capeknya, pasti ada, walaupun sesenang apapun kita sama pekerjaan kita. Jujur kalau seandainya nih materinya berat atau mungkin dari bahasa Inggris langsung ke bahasa isyarat Indonesia gitu, kadang kan mereka ada yang tidak provide untuk juru bahasa dari Inggris ke Indonesia kan. Jujur beberapa kali sempet nangis, bahkan teman-teman tulis juga tahu karena saking berat, habis acara itu nangis. Tapi habis itu udah gitu kayak happy gitu. Happy lagi ya? Iya. Happy-nya kenapa kamu? Apakah karena achievement kamu atau karena kamu bisa akhirnya menjembatani teman-teman tuli dengan dunia yang penuh dengan pembicaraan gitu? Happy-nya pertama kayak yang aku awalnya kayak kok aku nggak bisa kayaknya, tapi ternyata I did this gitu, kayak wah well done gitu. Walaupun ya mungkin belum bener-bener baik, tapi tuh aku udah berusaha dan bisa acaranya selesai dan aku nggak breakdown di tengah-tengah gitu ibaratnya. Dan juga senangnya tuh bisa menjembatani teman-teman juga. Dan biasanya tuh yang paling bikin senang tuh kalau diucapin terima kasih. Apalagi sama tulinya atau sama panitianya itu, walaupun kadang udah biasanya udah dibayar kan udah gitu, enggak, kadang tuh kayak di akhir tuh kayak makasih banget ya, itu tuh kadang pernah nangis karena itu, karena diomongin terima kasih doang. Happy-nya karena itu sih, karena kayak ngerasa ada sesuatu yang bisa aku berikan buat orang lain. Ya memang kadang suka kita sangat beruntung kalau kita sudah melihat perbandingannya gitu ya istilahnya ya. Maksudnya orang-orang yang di luar sana yang kita bisa bantu, ternyata gue juga berguna buat orang lain gitu. Iya. Soalnya kadang kan ngerasa kayak ya umur 20-an ini kan ngerasa kayak worth it nggak sih diri ini gitu. Kadang kan ngerasa kayak gitu. Jati diri. Iya. Kemarin juga sempet kan maksudnya mencoba berbagai hal kayak coba magang di sekolah-sekolah. Gimana sih rasanya jadi guru, karena kan basically kan backgroundku kan keguruan. Ternyata di sekolah happy sih, tapi ada beberapa part yang nggak terlalu happy. Terus akhirnya mencoba anak kantoran. Anak kantoran kayak wow, pressure-nya juga lumayan nih gitu. Walaupun memang dengan stabilitas yang sangat stabil, karena kan tiap bulan kita ada penghasilan gitu. Lalu kayak ada lubang di hati, kayak ada holo, kayak yang apa ya sebenarnya yang dicari ini tuh apa? Kenapa udah dapat gaji, udah bisa seperti ini tetap merasa ada yang kurang tuh apa? Ternyata setelah dicari-cari, perasaan pengen balik ke komunitas itu loh. Kayak pengen balik lagi, ternyata bukan di sekolah, bukan di kantor, tapi tuh ternyata tuh di sini gitu. Aku bisa ngobrol sama mereka sebagai teman, tapi aku juga bisa jadi muridnya mereka. Terus aku juga bisa paling tidak aku mencoba buat biar bisa ibaratnya menjembatani teman-teman sih gitu.
Nah berarti kalau kamu bilang sendiri juru bahasa isyarat ini di Indonesia terutama lah, kita nggak usah ngomong di luar ya, karena di Indonesia ini berarti sangat-sangat dibutuhkan. Iya, kalau aku pikir sih iya ya, karena kan sekarang gini, pusat informasi kebanyakan memang pusatnya memang masih di Jakarta, terus habis itu ibaratnya kayak teman-teman paling bisa lihatnya di TV gitu kan. TV juga kotaknya masih kecil dan lain-lain, dan teman-teman aku pikir di daerah juga butuh teman-teman juru bahasa isyarat supaya apa? Supaya informasi itu nggak terpusat di situ doang. Teman-teman di daerah ini mereka juga punya hak untuk tahu informasi semuanya gitu loh. Jadi aku pikir memang betul-betul dibutuhkan gitu. Oke. Nah, ini aku ada pertanyaan sedikit yang menggelitik ya, tapi agak sensitif. Jadi tolong ya silahkan kalau misalnya mau dijawab atau enggak gitu kan ya. Ini mengenai mereka, mengenai teman-teman tuli yang ada. Jadi dengar dari Bima kemarin bahwa Bima ingin banget untuk menyetarakan status, ya kan, untuk dari teman-teman. Nah, mereka itu sebenarnya merasa gimana nggak sih hari-harinya mereka? Apakah benar mereka yang lain ya, maksudnya secara dari pengalaman kamu bahwa mereka itu memang benar-benar pengen fight untuk ke arah sana, atau mereka juga udah wah udahlah gue udah nggak peduli lagi dengan keadaannya seperti itu, atau gimana? Kalau tentang mentalitas untuk fight-nya, jujur semua teman-teman tuli itu memang ada keinginan untuk fight. Cuma kadarnya itu kalau aku lihat dan aku sering diskusikan dengan teman-teman, itu based on tempat tinggalnya mereka. Ketika based on tempat tinggal? Iya, kalau di Lingkungan, Jakarta, ya? kalau di Jakarta ibaratnya kamu nggak gerak, kamu nggak makan. Pasti teman-teman di sana akan lebih survive karena kelingkungannya memaksa mereka untuk aku harus bisa gini, kalau nggak gini aku nggak bisa makan dong, nggak bisa kerja. Sedangkan kalau di tempat-tempat daerah yang mungkin merasa nyaman, mereka juga survive, tapi ibaratnya tuh kayak angka ketahanannya itu akan beda dengan teman-teman yang di kota besar gitu. Karena merasa di sini sudah nyaman di sini, aku nggak terlalu harus bekerja juga sudah dapat, ibaratnya sudah dapat mungkin penghasilan yang aku pikir cukup gitu. Dengan tuntutan yang tidak begitu besar kan, kalau di kota yang lebih kecil UMR-nya, lain-lainnya, kebutuhan kayak gitu kan nggak terlalu gede. Tapi kalau di kota besar kan survive-nya itu pasti akan lebih besar gitu. Walaupun semuanya punya daya juang yang sama, maksudnya kayak mereka pengen bangkit, mereka juga pengen nih bisa seperti itu. Cuma kalau aku dan teman-teman diskusikan itu sih, lingkungan berpengaruh. Tapi kalau kamu tadi bilang bahwa mereka itu ada pengalaman, mungkin dapat penghasilan sedikit tapi mereka mau ya cukup lah, nggak apa-apa lah. Berarti apakah hampir semua teman-teman tuh di Solo terutama lah kita ngomong ya, apakah mereka sudah bekerja? Ada yang kebanyakan sih kalau teman-teman yang aku kenal masih sekolah. Iya, yang bekerja ini beberapa sih, nggak sebanyak yang sekolah, masih banyak yang sekolah gitu. Tapi yang sudah lulus sekolah 100% bekerja? Kalau yang aku kenal iya, jadi ada yang bekerja ikut orang ibaratnya jadi karyawan, ada yang mungkin freelance, ada juga yang memang dia wirausaha kayak bikin makanan seperti itu. Karena sekarang kan juga lapangan pekerjaan juga bukan ya itu seperti itu, bukannya cuma bekerja ke orang lain juga kan ya. Iya. Jadi semua terbuka, kayak misalnya jadi desainer bisa, itu nggak perlu dengar apa-apa lagi, cuma semua visual gitu. Iya betul. Nah, itu bisa. Nah, apakah kamu ada sempet nggak ngobrol ke mereka yang masih sekolah itu bahwa kedepannya lu kayak gini aja nih gitu? Biasanya sih teman-teman itu ketika sudah tahu sukanya apa, mereka langsung kayaknya oke deh kesini gitu. Oh, mereka udah tahu sendiri gitu? Iya, biasanya mereka yang penting sudah tahu kesukaannya apa dulu, karena kan mereka melihat teman-teman tuli yang sudah bekerja yang lain kan. Contohnya mungkin kayak ada teman saya namanya Galih, dia memang pintar di desain juga. Jadi kayak ngelihat, oh mungkin si anak sekolah ini lihat ke Galih, oh bisa ya kerja ngedesain di sini, seperti itu. Jadi mereka sudah punya mungkin role modelnya juga gitu. Dari teman-teman tuli yang sudah bekerja ini. Soalnya di mindset karena saya nggak mengerti. Jadi jangan diapa-apain dulu karena memang nggak mengerti. Berarti mereka itu tidak ada yang namanya demotivation segala, enggak ya, mereka tetap udah siap dengan tempur lah istilahnya pada saat sekolah itu. Nah itu tergantung mentalitas pribadi sendiri. Tapi ada nggak yang pernah kamu temuin tuh yang masih sampai saat ini tuh ngerasa bahwa what's my life, I'm not worthy, kayak gitu, pernah nggak gitu? Terutama mungkin sorry dipotong, mungkin mereka yang bukan dari lahir tapi dari tiba-tiba ada kecelakaan yang menyebabkan mereka sampai kehilangan.
Pernah temu nggak seperti itu? Belum sih, kebetulan kalau di teman-teman di Solo yang sering ketemu ini, ya paling cuma ngerasa kayak kok ternyata ini ya berarti kayak wah kuliah kok susah ya gitu, atau oh belajar ada beberapa mata kuliah yang kayak oh bahasa Inggris tuh kayaknya susah ya kayak gitu, tapi nggak yang sampai mempertanyakan bahwa dirinya itu berharga apa enggak tuh. Belum ada obrolan yang sejauh itu sih, tapi aku ngeliat kayaknya teman-teman mentalitasnya oke. Apa-apa. Oke, Lin. Ini inspiratif buat saya juga, pasti sahabat Bedante juga nggak pernah tahu sebenarnya karena tidak pernah masuk dalam lingkungan ini gitu kan ya. Mungkin di mindset kita adalah wah gimana ya, perlu dimanain gitu, atau sekarang saya mulai lebih mengerti bahwa ternyata teman-teman yang disabilitas itu tidak diperlukan untuk namanya dikasihani ya. Iya, tapi perlu dikasih kesempatan, bener nggak? Iya, benar. Kasih kesempatan untuk meng-establish diri mereka bahwa ini gue bisa loh yang ini loh. Ya udah kasih gue panggung buat gue maju. Iya. Jangan cuma ya kasihan buat apa? Itu seperti itu, bener nggak ya? Iya, benar. Bener ya, benar, seperti benar, itu mereka benar. butuh ya. Benar, jadi mungkin di YouTube Bedante ini kita bisa kasih segala macam yang mungkin kamu bisa berpikir lah bagusnya gimana buat teman-teman di sini, kasih kesempatan seperti apa buat para penyandang disabilitas. Ya intinya buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk interaksi sama teman-teman disabilitas apapun, nggak cuma tuli ya, jadi kayak semua. Pokoknya jangan takut untuk berinteraksi, dicoba aja, dan jangan sekali-kali meragukan kemampuan mereka gitu. Mereka itu sama kok, setara sama teman-teman yang lain gitu, yang non disabilitas gitu. Jadi kalau seandainya ada peluang pekerjaan, silahkan ditawarkan, nggak apa-apa, yang penting harus sesuai sama kemampuan mereka kayak gitu. Jadi kemampuan mereka sama, tapi memang caranya mereka berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk berinteraksi, nggak usah takut untuk ngajak kerjasama, nggak usah takut untuk ngajakin kolaborasi, yang penting harus mulai dikomunikasikan aja. Pasti bisa. Itu adalah salah satu cara memberikan kesempatan supaya semuanya setara. Jadi jangan takut untuk memberikan kesempatan untuk teman-teman disabilitas karena mereka tuh setara gitu. Dan cara tersebut itu adalah salah satu istilahnya memberikan panggung ya, memberikan kesempatan untuk mereka supaya berkembang bersama-sama kita. Karena semuanya itu setara, nggak ada bedanya gitu. Cuma caranya yang berbeda, cara komunikasi, tapi semuanya setara untuk dari kemampuan. Nah, terima kasih. Dan jangan pernah lupa kalau misalnya butuh juru bahasa isyarat, bisa kontak Lina. Lembaga Iya kan? rekomendasinya. Iya, karena kan memang udah mengarah ke profesional ya berarti ya. Iya, Kan, semoga ya. ke depannya bisa. Terima kasih kembali. Sama-sama. Terima kasih banyak banget. Aduh. Ini sebenarnya bukan ini ya. Kita nggak ngomong bahwa kita bakalan podcastan dengan Lina. Iya. Tadinya awalnya nggak ya gitu. Nggak ada daftar Gak ada pertanyaan. daftar pertanyaan. Saya juga nggak punya daftar pertanyaan, tapi ternyata memang bahwa profesi ini adalah sebuah profesi yang ternyata kebutuhannya juga banyak, gitu kan? Dan selain kebutuhannya banyak, ya kita juga bisa membantu teman-teman kita yang tidak seberuntung kita mungkin ya. Iya, istilahnya Ya, memberikan hak-haknya mereka lah. Memberikan gitu. hak-hak mereka ya seperti itu.